yang hanya dikubur, ya, beda dengan yang disempurnakan jasad dan jiwanya. Nah, ini juga kita diminta untuk membedakan antara kuburan dengan setra. Setra itu penyempurnaan dua dimensi tadi. Di setra itulah sebetulnya disempurnakan. Jadi kalau di setranya orang Hindu ini tidak ada roh yang ketinggalan. Tapi kalau di kuburan banyak yang ketinggalan, sangat banyak. Orang Jawa dari dulu konsepnya adalah Adwa Ita. Artinya tidak banyak bangunan. Satu bangunan untuk semua. Itu wujudnya apa? Tidak rong telu, tidak merajan, tidak sanggah, tetapi candi. Kenapa? Karena terbukti candi memberikan kemakmuran ketika dibangun pertama di Magelang di Candi Gunung Wukir. Karena candi itu pertama di dalamnya ada Linggayoni, pemujaan Tuhan Siwanya hanya dalam bentuk Linggayoni. Yang kedua, orang Jawa meyakini bahwa surganya leluhur, pedarmanya leluhur itu di Merapi itu gunung. Jadi wujudnya candi. Jadi sekali lagi saya ingatkan, leluhur itu sangat besar perannya. Jangan pernah berpikir untuk mengabaikan leluhur dan keleluhuran. Jangan pernah lakukan itu. Om Swastiastu. Ongulun masih langgeng rahayu sagung dumadi. Sahabat Menara Channel, saat ini saya masih berada di Pringsewu, Lampung. Jadi saat ini di belakang kami ya, bukan di belakang langsung ya, ada Candi Pedarmaan dari keluarga Mas Yumiswan, salah satu tokoh umat Hindu yang ada di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Nah, yang menarik candi ini itu diambil dari Kediri langsung. Jadi saat itu ada total ya Candi Pedarmaan yang kita kirim dari Kediri itu ada 8. Karena saat itu belum ada rumah produksi di Lampung. Nah, saat ini karena sudah ada rumah produksi, candi berikutnya dari 8 tadi adalah produksi yang dari rumah produksi Lampung. Nah, karena latar kita adalah Candi Pedarmaan, makanya kita lagi ngomong terkait dengan leluhur ini Pak Dewa sama Pak Jono. Saya ditemani Pak Jono, Pak Dewa tetaplah, ya kan? Mudah-mudahan nggak bosan ya. Belum bosan. Belum bosan ya. Nah, Pak Dewa, Pak Jono ya. Jadi kan terkait lah banyak ya di postingan saya kan selalu bicara leluhur Nusantara. Kemudian saya kadang selipkan leluhur Jawa. Tapi banyak komentar-komentar miring ya terkait leluhur itu leluhurnya siapa, ya kan? Ada yang leluhurnya Anda itu dari India gitu-gitulah, gitu kan? Ada yang namanya dari Prindavan gitu kan yang paling ramai sekarang kan. Agama Prindavan, leluhur Prindavan dan gitu-gitu. Nah, padahal mereka nggak menyadari, mereka juga bagian dari itu sebenarnya. Gitu kan. Nah, mungkin penjelasan teknis lah, ya kan, sederhana, supaya teman-teman yang non Hindu memahami. Karena apa? Yang nantinya melihat ini kan bukan hanya umat Hindu, ya kan. Leluhur itu apa sih sebenarnya? Monggo Pak Dewa. Leluhur itu udah jelas asal katanya luhur. Luhur itu kan yang di atas yang suci sebetulnya. Tapi kadang-kadang kalau kita bicara leluhur, orang tua yang baru meninggal pun karena di Bali kalau orang tua meninggal itu sudah disebut betara, itu sudah leluhur. Belum lagi betara hyang, leluhur lebih tinggi, yang lebih tinggi artinya penyuciannya, level sucinya sudah lebih tinggi. Betara yang guru lagi, lebih tinggi lagi. Tapi yang masih hidup belum disinggung loh Pak Dewa. Ya, kalau orang Jawa menyebutkan leluhur katon. Ya, itu yang masih hidup. Masih hidup. Istilah itu sebetulnya hanya di Jawa, di Bali tidak mengenal leluhur katon. Yang disebut leluhur jelas yang sudah meninggal. Cuman yang meninggal ini ada sudah jadi betara hyang, sudah jadi betara hyang guru. Ini leluhur. Dia bertingkat ya, pemahamannya seperti itu. Ya. Dan ini memang sebetulnya nggak salah ya. Kalau kita bicara referensi tentang leluhur saja, itu Mandala 10 Sukta 15 Mantram 1 sampai 12 itu bicara leluhur, dan di sana disebutkan juga bagaimana status leluhur itu, lalu bagaimana leluhur itu kalau dia berperan terhadap yang hidup. Jadi sebetulnya leluhur itu perannya sangat besar, bahkan bagi komunitas tertentu leluhur itu perannya lebih besar dari peran Tuhan sendiri. Ya, ada yang begitu. Tapi kita nggak bisa menyalahkan mereka, karena itu tradisi mereka seperti itu ya. Nah, yang jelas pemahaman leluhur
Katon kayak di Jawa itu ya, memang beda dengan di Bali, tapi yang jelas yang namanya leluhur itu sekelompok orang ya, sekelompok, orang yang datang ke sebuah tempat ya, sebuah yang masih liar, hutan yang masih liar gitu, lalu membabat alas, membangun permukiman. Nah, kemudian setelah mereka-mereka ini meninggal, dihormatilah oleh keturunan-keturunannya yang menjadi penduduk desa itu. Lalu ada yang dimakamkan, biasanya dikubur ya, dikubur atau dimakamkan itu, kemudian jadilah itu namanya punden. Nah, punden di Jawa Timur, bagian timur sampai ke Bali Utara, ada yang mengenal yang namanya kawitan desa. Itu leluhur-leluhur yang tidak satu orang yang datang ke tempat itu. Artinya tidak hanya leluhur yang satu garis keturunan ya? Tidak. Justru di Jawa itu beda. Kalau di Bali kan leluhur satu garis keturunan, pasti itu. Bahkan kadang-kadang dianggap yang keturunan yang dari pihak laki-laki aja, walaupun sebetulnya nggak begitu. Ya. Nah, kalau di Jawa enggak. Di Jawa tuh leluhurnya dalam bersamaan leluhur itu. Ya. Jadi kalau ada punden di desa di Kediri misalnya ada punden, ya. Kemudian itu sebetulnya ada yang sendirian datang ke sana punya keahlian khusus, ada yang rame-rame babat alas bangun permukiman. Itu kawitan desa. Di Bali Utara masih ada. Kawitan desa ini lama-lama di Bali Utara berkembang jadi pura. Ya jadi pura dia lah karena keturunannya makin banyak. Nah, kalau di Jawa pundanya cuma segitu-gitunya aja karena mereka sudah punya kuburan yang lain misalnya. Nah, itu dia. Jadi keleluhuran ya memang perbedaannya di antara Bali dan Jawa seperti itu. Kalau di Jawa ada leluhur Katon masih hidup. Kenapa leluhur Katon? Karena dianggap leluhur itu waktu masih hidup pun punya peran yang sangat besar pada keturunannya. Lebih besar lah, kelihatan lebih besar dan kelihatan nyata. Ya, jadi dianggap leluhur yang menjelma. Gitu loh. Itu dia kalau Jawa. Jadi leluhur ya seperti itu. Hanya sekarang kan bagaimana kita memperlakukan, mengelola leluhuran ini. Apalagi sesungguhnya kalau dalam versi Hindu, baik di Jawa maupun di Bali, maupun di daerah-daerah lain, sebetulnya leluhur tuh yang sangat dianggap paling utama dan memberikan segala-galanya termasuk kemakmuran dan kesejahteraan kepada keturunan. Keturunannya menganggap seperti itu. Jadi leluhur itu perannya luar biasa. Ya memang sih kalau kita bicara keleluhuran, ya belum ada istilah Tuhan kan leluhur sudah ada. Belum ada agama leluhur sudah ada. Tapi kan ada yang bilang kan manusia diciptakan oleh Tuhan. Ya kan? Terus gimana hubungannya terhadap manusia diciptakan oleh Tuhan? Apa Tuhan langsung bikin manusia di pulun-pulunnya di tanah, isi air di sini? Enggak. Kan lewat orang tua leluhur. Yang hidup yang bisa menciptakan. Jelas, yang hidup yang katakanlah diciptakan Tuhan artinya kewenangan untuk menjadikan manusia itu diberikan kepada leluhur manusia. Kan gitu, gampang-gampang aja sebetulnya. Jadi tidak blok jadi manusia. Enggak blok jadi manusia. Artinya Tuhan diciptakan manusia dong? Ya, kita harus jujur. Ya manusia lah sebetulnya yang memunculkan nama Tuhan. Nama Tuhan itu, ya. Apakah itu dianggap sebagai penciptaan? Tapi yang jelas manusia itu mengenal Tuhan itu setelah dia punya leluhur. Iya, dia ini Tuhan. Apakah Tuhan itu merupakan hanya sebuah kata untuk menyatukan manusia supaya nggak perang atau gimana? Nah, yang jelas Tuhan itu manusia yang memunculkan nama Tuhan itu. Ya. Nah, kalau dalam versinya orang Bali misalnya, setelah leluhur disempurnakan, setelah luluh lebur menyatu dengan Siwa, itu mendapat gelar Betara Yang Guru. Ini sama seperti Siwa sendiri. Itulah yang dipuja sebetulnya di Bali. Dan ada linggihannya, seperti itu. Ada tempat pemujaannya. Hanya sekarang yang banyak tidak pahami adalah masalah keleluhuran ini seringkali sudah agak terabaikan Pak Tut. Karena jarang orang memahami bagaimana besarnya peran leluhur ini, sehingga lebih banyak melihat keluar. Ya, itu kamu dia nggak pernah hidupnya oke-oke saja. Dia nggak kenal leluhur, tapi benar. Nggak pernah selamatan, nggak pernah selamatan. Tapi dia lupa. Kenapa orang seperti itu? Nanti ada kaitan yang lain. Bukan hanya karena leluhur. Nggak bisa. Tapi kita harus stop dulu Pak Dewa. Lanjut ke Pak Jono. Ini kan yang menarik dari Pak Jono kan istrinya orang Jawa. Ya kan? Pak Jono dulu kan jelas lah Hindu Bali. Kemudian istrinya kan berbeda keyakinan sebelumnya. Nah, kemudian ketika ada rumah tangga ini kan jelas nih anaknya ini ini ikut leluhurnya Pak Jono atau leluhur istrinya. Kalau versi Bali kan leluhurnya hanya dari Pak Jono aja. Dari istrinya nggak diterima. Oke. Kalau ada yang marah gimana ini? Nah, dari sisi Pak Jono nih. Dari pengalamannya Pak Jono. Bagaimana
ketika sudah punya keturunan lah, ya kan? Iya. Kemudian mungkin salah satu, anggaplah orang tuanya ibu sudah nggak ada, kemudian bagaimana sih prosesi penghormatan kepada leluhur? Pengalaman Pak Jono. Leluhurnya Pak Yono sendiri termasuk leluhurnya. Ya, untuk leluhur, kami sebenarnya di keluarga sendiri memilih pemahaman ya sudah modern lah. Tidak sulit, termasuk pernikahan saja. Kami di keluarga itu tidak ada yang diminta. Oke. Nah, selama ini kan mempamit di kemulan, itu tidak dilakukan di keluarga kami. Hanya dilakukan mohon restu. Oke, benar. Karena di dalam agama Hindu, keyakinan kami yang ada di Bali itu bukan pamit tapi menjauman. Itu yang benar. Ini adalah ibaratnya dua kain disatukan, itu dijajut, dijahit menjadi satu keluarga. Itu pula dilakukan kepada anak-anak kami saat menikah. Artinya anak-anak juga bahwa Pak Jono, keluarga laki, keluarga perempuan sama saja. Sama dudukannya sama gitu ya? Dudukan sama. Karena tidak akan berbeda. Begitu juga kalau memang ada upacara kami di Sangga Merajan kami, keluarga ini sama. Karena dia leluhurnya itu bukan di tempat nikah. Leluhurnya tetap ya di situ. Di situ. Bapak ibunya tidak akan berganti. Ya, pada leluhur. Gitu. Makanya kenapa disebut menjauman? Dari dia punya bapak ibu satu, bapak satu, ibu satu. Jadinya setelah dia menikah, bapaknya dua. Ibunya dua. Ya, ini yang jadi. Makanya di dalam keyakinan yang saya pahami di Hindu, bahwa orang tua itu disebut di Bali Betara Skala, Tuhan nyata. Itu, Katon ya. Jadi Betara Skala ya. Betara Skala, Tuhan nyata. Kalaupun ada Tuhan, tidak ada orang tua. Nggak bisa. Sebagai penghantar kita lahir. Nggak bisa. Tidak akan. Pemberi rezeki yang paling nyata itu orang tua. Iya, kecuali saya lihat di sejarah, saya lihat di cerita zaman dulu kala. Zaman Kerta, ya kan gitu, bukan dua para nih. Zaman Kerta, Dewi Kunti ingat dengan doa aja bisa melahirkan Karna. Itu adalah kebenaran murni. Tapi apakah kita sekarang bisa melakukan hal tersebut? Ini kan pertanyaan bagi kita. Terus yang kedua, karena kami menganggap bahwa semua orang tua itu adalah leluhur kami yang telah meninggal. Kami juga melakukan. Kebetulan kami punya istri sebenarnya bukan di Jalan Dharma. Tadinya. Pacarnya ya, pacar. Pacarnya. Keluarganya pun bukan di Jalan Dharma. Tapi setelah kami menikah, ikut di Jalan Dharma dan keluarganya kami lakukan sesuai dengan prosesi di Jawa. Penyempurnaan itu ya. Ya. Kami tidak, meskipun beda jalan dharmanya, tapi kami yakin dengan budaya yang dilakukan itu adalah kebenaran yang harus kita pegang. Makanya kami tidak tinggalkan budaya Jawa tersebut. Kami tetap lakukan. Mau 3 hari, mau 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindo, sampai nyewu. Berarti ada pengalaman itu ya? Iya, kami lakukan semua. Bahkan pada saat mertua kami tiada, kami sepakat di anak-anak dan mantu itu memegang beliau, memandikan di dalam pangkuan. Hebat. Ini yang kami lakukan. Menandakan kasih sayang, dan itu budaya kami lakukan. Kan itulah kebahagiaan bagi saya pribadi, kebahagiaan bagi keluarga, itu yang lebih utama. Karena di situ kita menghargai kearifan lokal. Mudah-mudahan dengan begitu tidak ada lagi perbedaan-perbedaan yang perlu dipertentangkan. Karena perbedaan itu adalah sebuah keindahan. Betul. Kalau bisa memahami dan menyadari dan melaksanakan. Mudah-mudahan. Itu yang kami, perjalanan kami yang awalnya bahwa tidak sejalan dharma, yang akhirnya sama mengikuti. Dan Astungkara sampai saat ini dukungan dari istri, dari keluarga, boleh dibilang mensupport luar biasa. Luar biasa. Nggak banyak yang seperti ini. Karena kan saya pernah juga ada komentar di Mandala Channel Pak Dewa ya. Setelah menikah dengan orang Bali,
ini orang Jawa ya, Hmm, orang menikah dengan orang Bali, kemudian nggak cocok, ada perceraian. Ini benar-benar terlunta-lunta ini. bener. Nah, ini sebenarnya tadi kan Pak Jono menyinggung masalah mau Hmm. pamit sama menjejauman tadi ya. Nah, ini kan banyak loh, saya lihat di postingan itu kan, oh saya mau menikah mau pamit. Nah, itu sebenarnya gimana sih Pak Dio? Gini, ada pemahaman yang nggak tepat tentang Hmm. istilah pamit menjelang pernikahan. Mau pamit itu oleh sekelompok orang dianggap sebagai sebuah pemutusan dengan leluhur. Jadi orang itu nggak perlu lagi tahu tentang leluhurnya. Bahkan ada yang menganggap bahwa dia nggak mau lagi makan di rumah ibunya, di rumah orang Oh, tuanya. sampai Sampai sejauh begitu, itu? nggak mau pakai gelas yang dipakai orang tuanya. Waduh. Karena dia merasa, oh saya sekarang lebih tinggi naik nih. Itu kan korban jebakan kasta. Dan itu terjadi. Ini sorong atau kasta? Ya sama Sama saja. saja, ya? Kak. Ada sorong yang merasa lebih tinggi hanya karena namanya pakai ngurah, dia merasa lebih tinggi dari sorong yang lain. Oh. Padahal nggak ada hubungan sama kasta. Jadi orang untuk membuat anu sendiri-sendiri. Artinya tadi yang apa namanya kasus yang orang apalagi orang ini kan sesama Bali aja Ini seperti itu sama ya. Bali seperti itu. Dengan orang Jawa lebih parah lagi lebih berarti. parah. Ada lagi yang masalah sesama orang Bali yang lebih parah banget, saya ketemu di Mataram, Lombok. Jadi ada seorang istri dicerai sama suaminya, padahal sama-sama orang Bali. Ya. Sudah tuh si istri ini mau balik sekarang ke keluarga, ditolak oleh keluarganya. Akhirnya apa? Jadi mualaf dia. Karena alasan mau pamit tadi. Iya, karena sudah pamit, kamu ngapain kamu balik lagi? Oh. Mau pamit itu sebetulnya yang benar adalah seperti yang disampaikan Pak Ketut Jono. Hanya matur piuning, mempermaklumkan, menyampaikan bahwa saya mau menikah, ini anak saya mau menikah. Tidak ada menyebut masalah putus hubungan itu nggak ada orang bisa ganti leluhur. Banyak kejadian kawin dengan orang Bali, orang Jawa pisah, kemudian orang Jawanya nggak terurus. Karena di Bali ya juga ada kadang-kadang saya ketemukan kasus ya, begitu suaminya meninggal, istrinya kan mesti mewarisi asetnya kan, itu dijarah sama keluarga suaminya. Ketemu saya masalah itu terjadi. Jadi banyak orang-orang Bali yang akhirnya setelah pisah dengan suaminya meninggal, dia balik ke rumahnya. Itu pun kalau diterima oleh keluarganya, termasuk ibu tiri saya. Karena seperti faktor itu. tadi mau pamit tadi ya. Iya, karena lu kamu kan sudah pamit katanya. Padahal pamit itu seperti apa? Nah, kemudian yang menarik adalah menjauman itu. Menjauman itu asal katanya jarum itu untuk menjahit, untuk merajut. Dua keluarga dirajut sehingga tidak ada perbedaan. Dulu lebih tinggi, saya lebih tinggi, nggak ada itu. Itu yang hebat. Inilah yang selama ini hilang, menjauman. Itu biasanya dilakukan 3 hari setelah pernikahan. Kalau menurut lontarnya ya, 3 hari setelah perkawinan, yang laki-laki datang ke rumah yang perempuan, kemudian diminta tirta di ruang keluarnya, dibawa ke rumah laki-laki, dia percikan, itu menjauman. Tidak ada perbedaan sudah. Ya, gitu. Jadi nggak ada. Ini sebetulnya kan muncul karena konsep puruse itu. Semua laki-laki. Kan kalau di Jawa kan nggak diakui ada. leluhur laki sama leluhur perempuan sama. Dan anak perempuan kalau di Jawa kan manapun dia kawin tetap dapat waris. Sama. Betul. Sama. Loh, di Bali nggak dapat, Pak? Enggak. Walaupun sebetulnya di Menawa dan Mas Sastra ada. Anak perempuan selama dia masih beragama Hindu, dia tetap dapat jatah 25% dari waris sebagai waris. 25%. Kemudian tahun 2010 MDA Majelis Adat membuat fatwa. Dia membuat bisamo anak perempuan asal dia tetap beragama Hindu dapat 30%. Ada naik lagi ya? Naik lagi. Tetapi itu tidak pernah direalisasikan karena yang membuat kan masing-masing desa pakraman. Udah itu celakanya yang membuat peraturan itu kan laki-laki. Jadi semua yang diundang laki-laki. Ini masalah. 70-30 ya itu ya? Iya, seperti itu. Itu. Jadi mau pamit itu jadi faktor yang membuat mereka tuh bingung dan terjebak. Berarti kan kalau tadi kan jelas ya. Kita lahir, dibesarkan, bahkan sampai kita bisa menikah. Upacara pernikahan kan orang tua yang membiayai. Kadang setelah menikah, kadang ada yang dapat warisan macam-macam. Artinya jelas nih. Namanya rezeki nyata itu kan dari lewat orang tua, lewat leluhur katon. Iya. Ya kan Betara Skala tadi. Ya kan artinya kalau tadi ada kasus memutus hubungan karena pasti fatal jadinya kan. Karma buruk. Karma buruk kan. Dan hampir semua yang melakukan itu mengalami penderitaan. Ya. Terus sebenarnya seberapa pentingkah ya kan kita yang masih hidup ini. Kalau dengan orang leluhur katon atau Betara Skala kan jelas nih, kita harus baik. Kalau kita nggak baik, corek dari kakak itu selesai lah. Nah, tapi dengan orang-orang yang tadi udah meninggal, kemudian udah disucikan tadi, bagaimana supaya kita masih punya hubungan yang baik? Iya, pertama tentu kita paham bahwa, nah ini
Saya jelaskan sedikit ya, bahwa manusia Hindu lahir itu membawa 3 beban atau 3 kewajiban. Yang pertama tugas dia adalah menyempurnakan leluhur. Baik di pihak istri maupun di leluhur sendiri. Sempurnakan dia, karena kita nggak tahu bagaimana perjalanan leluhur itu. Kedua, kita tahu kalau khususnya Bali, leluhur kita dulu banyak yang orang-orang sakti, dan nggak jelas dia mendapat kesaktian dari mana, dan dia orang-orang perang. Coba di Bali lihat sejarahnya. Antara kabupatennya perang, antara kerajaan perang kok. Padahal itu wilayah yang kecil ya. Dan itu menimbulkan kutukan. Itu juga kewajiban yang hidup nanti. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang yang sang punarbawa sendiri juga karmanya belum tentu bagus. Itu akan kena dampak ke kita. Makanya ada 3 kewajiban ini yang harus selalu diingat untuk dilakukan oleh keturunan. Ini dulu. Lakukan itu dulu sebentar. Setelah selesai ini baru yang lain. Itu akan meringankan beban kehidupan kita. Itu loh sebetulnya. Jadi membayar hutang kepada membayar tadi. Ya kata makanya kita kan diberikan pitrerena lah istilahnya, macam-macam istilah kita diberikan seperti itu. Gitu loh. Nah, sekarang kalau di Bali kan teratur lah ya Pak ya. Antara masalah dilaksanakan kan teratur. Udah cukup jelas lah ya. Ya kita yang di Jawa ini kan sedikit banyak kan berbeda. Iyalah, ya pasti. Kan? Tadi kan Pak Jono sempat menyinggung kan sampai 1000 hari. Habis itu sudah. Padahal itu kan baru di tahap sawah wedana. Ya kan? Sebetulnya tidak. Ini yang nggak dipahami. Belum Pak Dewa. Belum ke sana. Ya kan? Kemudian masih beruntung untuk kita yang Hindu. Yang masih melaksanakan. Ya kan? Sedangkan di luar non-Hindu. Ini kan ada yang cuma dikubur ya sudah. Tanpa ada upacara 1 sampai 1000 hari. Terus? Nah kadang kan yang terjadi pertanyaan menarik bagi kita. Orang Hindu yang melaksanakan dengan teguh seperti itu, hidupnya susah banget. Sedangkan teman-teman yang tidak melakukan itu kok enak-enak banget. Nah ini kira-kira apa ya? Karena yang dilihat hanya enaknya. Dia nggak tahu sih yang orang yang enak itu belum tentu nggak enak. Karena kita nggak lihat, nggak tahu. Betul. Nah kemudian yang melakukan selamatan ini sebetulnya juga nggak paham. Tidak paham banyak kenapa selamatan. Jadi sebetulnya kalau tadi Mas Tio mengatakan bahwa itu hanya sawo satu enggak. Jadi selamatan itu sampai 3 tahun itu penyucian sebetulnya. Ini yang nggak dipahami, ya. Ini nggak dipahami oleh umat Hindu kita di Jawa bahwa referensi itu ada di Rigveda. Rigveda mandala 10, sukta 15, mantra 14. Bahwa dikubur tuh nggak salah, cuman memang selama ini yang tadi Mas Tio bilang yang bukan Hindu hanya sekedar mengubur, tidak paham bahwa yang namanya orang mati pertama yang disempurnakan adalah jasad kasar, entah dikubur, entah dibakar, entah dikremasi. Yang kedua jiwa. Dua ini dia kalau dikubur tok, dia tetap jiwanya tetap di situ. Ini yang jadi limbah. Ya. Ini yang jadi limbah ini. Tapi kalau modelnya orang Hindu selain jiwa, kemudian selain badan kasar, jiwanya disempurnakan juga, itu yang benar. Nah, tapi kalau hanya badan yang disempurnakan, dia tidak bisa berbuat banyak untuk keturunan. Tapi kalau disempurnakan jiwanya juga, maka dia punya kewajiban dan dia bisa membantu keturunannya. Itu menurut Rigveda. Artinya leluhur yang sudah disucikan, selesai penyuciannya, punya peran sangat penting pada kita. Sangat penting. Sangat penting. Indikatornya apa ini? Apakah keturunannya makmur, hidupnya sejahtera, lalu anak cucunya berkecukupan, malah bisa hidupnya mapan, perilakunya positif, ini yang dia dapatkan. Oke. Kalau itu tidak didapatkan, berarti ada yang salah. Gitu. Ada yang salah. Oke. Nah ini yang banyak. Nah sekarang kalau yang non-Hindu, kemudian dia hanya melakukan penyempurnaan badan kasar saja, sementara si jiwanya menjadi limbah, ini yang menyebabkan banyaknya muncul peristiwa-peristiwa. Suami membunuh istri enak, orang tua membunuh anak membunuh orang tua. Jadi ada hal-hal yang merangsang orang itu melakukan kesalahan yang fatal. Seperti itu. Ya. Ini coba lihat berapa banyak sih orang Hindu yang menyempurnakan leluhurnya kemudian melakukan hal-hal seperti itu. Bandingkan sekarang temuan-temuan kita, tidak. Itu yang terjadi. Sama halnya dengan orang Hindu sangat beruntung ketika dia punya yang namanya manusianya dan budayanya. Ya. Manusianya itu memanusiakan manusia. Bagaimana dia bisa hidup di bumi ini seperti seorang manusia yang benar. Itu manusianya. Hindu beruntung punya itu. Nah, kembali kepada masalah kematian tadi. Yang hanya dikubur, ya, beda dengan yang disempurnakan jasad dan jiwanya. Nah, ini juga
kita diminta untuk membedakan antara kuburan dengan setra. Setra itu penyempurnaan 2 dimensi tadi. Di setra itulah sebetulnya disempurnakan. Jadi kalau di setranya orang Hindu ini tidak ada roh yang ketinggalan. Tetapi kalau di kuburan banyak yang ketinggalan. Ya. Sangat banyak. Ramai di sana. Saya pengalaman di sana. Banyak sekali. Itu masalahnya. Ya. Dan kemudian memang yang namanya selamatan sampai nyewu itu banyak yang nggak tahu. Apa sih? Kenapa 3? Kenapa nggak 2? Kenapa nggak 4? Emang nggak boleh? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi apa maknanya 3 ini? Pertama, untuk acara ini supaya kita berterima kasih kepada Tuhan. 1. Yang kedua, berterima kasih kepada Bopo, leluhur laki-laki yang sudah sempurna supaya mendukung acara ini. Kemudian Biung. 3. Lalu 7. 7 itu apa? Penyempurnaan ini. Bulu, kulit, urat, darah, daging, tulang, sumsum. 7. Ya, penyempurnaan ini. Karena 7 hari itu ya. Hari ke-7. Ya. Hari ke-40 khusus darah. Kenapa darah? Ini referensinya Bhisma Parwa. Jadi waktu Bhisma itu sudah mau mati, dia bilang, saya nggak mau mati sebelum darah saya kering. Makanya darahnya dikasih panas sama Arjuna, darahnya keluar semua sampai kering. Kenapa? Waktu saya mengabdi di Korawa, dosa-dosa saya menumpuk di darah. Sekarang darah saya harus kering supaya saya karena bisa makanan ya? Ya, karena makanan, karena segala macam. 40, itu kata Bhisma Parwa. 100, kenapa 100? Penyucian ini, ruas tulang yang kecil-kecil. Nah, 100. Kemudian, kenapa menak pisat? Tulang besar-besar, sucikan. Lalu menak pindo. Ada yang takut ketinggalan, disucikan seluruh tubuh. Atau ada karena apa Pak Dewa? Prosesi upacara 1 sampai pendak tadi nggak sempurna. Betul, itulah makanya. Belum 100 hari udah ribut warisan. Nah itu kan itu juga jadi faktor. Itulah sebabnya saya katakan ada sesuatu yang kurang ya penyempurnaan itu. Ya, dibedakan pada tahun kedua. Tahun ketiga nyewu. Tahun ketiga kalau Jawa itu orang ini sudah jadi taksu dan sudah siap untuk inkarnasi. Itu kata makanya dientas. Ya, makanya kemudian dientas. Nah, setelah dientas apa yang terjadi? Setelah dientas itu tadinya yang namanya kuburan kan melihara kubur orang Jawa ini kan nggak punya sanggah dia. Melihara kubur itu dientas, kuburan itu kosong. Karena penghuninya pindah ke sebuah rumah besar, itu yang namanya Pedarman Sunil ini. Pedarman Sunil itu pindah ke sana. Nah, kemudian ngapain dia di sana? Nunggu SK kapan dia reinkarnasi. Lalu kalau ada keturunannya nyekar, turun ke sana. Makanya dikatakan maka kuburan itu, setra itu menjadi rumah Jawa yang indah, yang terbuat dari kayu jati. Dan tidak dikancing, bahasanya begitu, tidak dikancing, bahasanya begitu, nggak dikunci. Sehingga waktu datang yang menyekar, dia turun ke situ, terjadi komunikasi. Nah setelah itu ini pulang, beliau juga balik. Itu Pedarman. Nah sekarang kan terkait dengan perkembangan umat Hindu di Jawa ya, kan banyak tren nih. Ya. Bangun Rong Telu, bangun Merajan, bangun Sangga, sekarang bangun Candi. Ya kan? Terus pertanyaannya, ya kan? Kalau di Jawa, Pak Dewa dan Pak Jarno kan sebagai orang Bali. Ya kan? Yang terbaik bagi orang Jawa itu apa sih sebenarnya? Yang terbaik bagi orang Jawa, apakah itu Rong Telu, apakah Sangga, apakah Candi, pahami dulu karakter sebagai konsepnya orang Jawa terkait dengan peribadatan. Ya. 1, orang Jawa dari dulu konsepnya adalah Adwa Ita. Artinya tidak banyak bangunan. 1 bangunan untuk semua. Itu wujudnya apa? Tidak Rong Telu, tidak Merajan, tidak Sangga, tetapi candi. Kenapa? Karena terbukti candi memberikan kemakmuran ketika dibangun pertama di Magelang di Candi Gunung Wukir. Karena candi itu pertama di dalamnya ada Linggayoni, pemujaan Tuhan Siwanya hanya dalam bentuk Linggayoni. Yang kedua, orang Jawa meyakini bahwa surganya leluhur, pedarmannya leluhur itu di Merapi itu gunung. Jadi wujudnya candi. Gitu. Kemudian untuk menjalani kehidupan dunia ini, orang Jawa yakin Siwa sudah menyerahkan kewenangan itu kepada Ganesha. Makanya Ganesha ada di depan candi. Kemudian sarananya ya, entah transportasi entah apa itu ada Nandi. Itu sebabnya Adwa Ita itu 1 bangunan untuk semua di Jawa. Lah, jadi
Kalau di Bali 2 ita, makanya di Bali dipisahkan pemujaan leluhur, pemujaan Tuhan. Beda, ada Rong Telu, ada Parmesari, Taksu sendiri. ada taksu sendiri, semua dipisahkan. Kalau Jawa enggak, 1 dia. Ada 2 ita. Kalau di Bali 2 ita. Nah, ini Oke, bedanya. Nah, Bedanya. kalau kita kan banyak terjadi nih. Tunggu dulu. Kita yang belum Ada Rong Telu. kita yang belum bisa, kita yang belum tahu konsep candi yang punya orang Jawa sendiri, Ya. tiba-tiba membangun Rong Telu. Nah, ini gimana? Apa dasar kesejarahan dibangunnya Rong Telu? Oke. Kalau di Bali ada Rong Telu, karena dasar pembangunannya sejarah ketika Empu Kuturan membangun Kayangan 3 di desa untuk kemakmuran tingkat desa. Nah, untuk kemakmuran di tingkat rumah tangga, beliau membawa konsep Rong Telu. Tetapi ketika beliau ke rumah tangga, sudah ada Rong Telu. Orang Bali Berarti sudah ada sebelum Rong Telu. Empu Kuturan datang, Sudah itu ada Rong Telu. Oke. Tapi konsepnya bukan Trimurti. Konsepnya keleluhuran. Sebelah kiri perempuan, kalau kita menghadap ke timur kan Rong Telu ada ke barat tuh. Iya. Kiri perempuan kalau meninggal di sana lingkungan Raja Dewati. Ibunda, Bapanda, Iya, yang Bapanda. tengah ini leluhur yang sudah sempurna, luluh lebur menyatu dengan siwa mendapat gelar Betara yang Iya, guru. yang guru. Itu, ini konsep. Lah, dari mana datangnya Rong Telu kalau gitu di Bali? Dari Empu Kuturan paling tidak, ya kan? Dari Jawa, Empu Kuturan dari mana? Desa dari mana? Kayangan 3. Emang orang Jawa punya Kayangan 3? Tapi kan ada yang bilang Empu Kuturan itu dari Jawa. Benar, tapi yang butuh Bali bukan Jawa. Oke. Loh, Karena nyatanya keturunannya Empu Kuturan yang di Jawa semua di tidak- Bali. Semua di Bali Mana ya? ada Nggak keturunan ya? Empu Kuturan Ya. Jawa? Nggak ada. Putrinya? Ratna Manggali. Ah. Ya itu kan artinya menurunkan orang Bali turunannya. Yang Nirarte segala Ya, macam ya, itu ya. kan Kembali cuma lagi ya? Kembali lagi. Artinya apa yang dibangun di Bali itu untuk kepentingan Bali. Walaupun yang membangun tokoh dari Jawa. Ya, sama halnya dengan munculnya Parmesana. Ya, oke. Ya. Setelah itu kan abad ke-10 Empu Kuturan membangun Desa Pakraman, Ya. Kayangan 3, Kayangan 3. Rong Telu. Hmm. Nah, kemudian Abad 15. dengan adanya Kayangan 3 dan Rong Telu di rumah tangga, Bali itu makmur luar biasa. Sehingga ada yang dianggap kurang. Apa? Perkembangan spiritual. Datanglah Dayang Nirarte membawa konsep Tripursa. Ini konsep ketuhanannya Hindu. Ya, jadi para Siwa, Sadasiwa, Siwatma. Nah, tapi ini khusus untuk spiritual. Oke. Nah, wujudnya apa? Wujudnya Kayangan Jagat. Apa pelingan utamanya? Padmasana. Dengan adanya Kayangan Jagat dan Kayangan 3 ini, Bali tidak tertandingi. Makmurlah dia, hebatlah dia, sejahteralah dia. Ini, jadi keberadaan Rong Telu di Bali punya kesejarahan. Di atas Rong Telu boleh dikatakan aksesnya. Sambungannya. Kayangan 3. Sambungannya. Kayangan 3 aksesnya. Padma 3 di Besaki. Itu Besaki. Tripursa Besaki itu. Itu. Dan sekarang kalau dibawa ke Jawa bikin Rong Telu, aksesnya kemana? Nggak ada. Nggak ada. Lah itu salahnya. Dan konsepnya apa? Konsepnya apa? 2 ita. Kan harus tambah satu Nah, lagi. tetap ada yang lain. Ada 2 ita? Nggak juga. Nggak juga. Cuman masalah sekarang, saya lihat di sini kan ada Rong Telu tadi itu. Ya tadi ya. Nah, tadi ya. kenapa? Apakah itu harus dibongkar? Tidak. Tidak perlu dibongkar, tapi bagaimana menyambungkan dia dengan alamnya dia, alam setempat dan kejawaannya yang punya pelinggih. Dia kan Rong Telu, tapi secara niskala perannya dia bukan 2 ita dia. Tapi Itu. pengalaman salah satu teman saya sebut di Malang gitu. Dia menyampaikan pengalaman dia secara spiritual itu dihidupkan nggak bisa. Memang nggak bisa. Kenapa? Nggak nyambung dengan Jawanya. Nah itu. Coba pasang aja, coba bakal nyambung. Pasangnya coba bakal di belakang nyambung. Karena kenapa nggak nyambung? Karena sejak awal dia dibangun dengan konsep Rong Telu Bali. Makanya sekarang di Kejawaan lagi, baru nggak usah dibongkar. Baru dia kembali kepada kejawaannya hilang. Dulu kenapa? Maaf Pak Ketut. Ketika Pak Ketut berhasil dengan 267 candi, 276. model 76 candi di Jawa di Malang, itu semua bagus. Cuman waktu masang pedagingan Pak Ketut kan nggak tahu. Apakah betul pedagingan itu asli semua? Karena saya masuk ke Gunung Kidul. Satu pelingnya di Kaliwaru itu. Loh, ini Gunung Karang. Tapi sama sekali nggak bergetar, nggak hidup sama sekali. Jadi bentuk pelingnya nggak jadi masalah. Apa Pak Ketut membuat model Bali, model Jawa terserah. Tetapi bagaimana menyambungkan dengan alam itu yang penting. Itu yang penting.
Sehingga kadang-kadang walaupun dengan sangat sederhana, hanya sekedar cobakal, itu nyambung dia. Karena itu memang ciri khas Jawa. Itu. Tapi kan masalahnya sekarang teman-teman Jawa nggak mau pakai cobakal. Ya kalau nggak mau pakai emas aja sekalian. Mas siapa ini? Mas Yono? Atau Mas Dewa? Nah. Harus dijelaskan bahwa cobakal itu tidak sekedar saja kecil, tapi dia juga menyangkut 5 ras di dunia. Ada kulit putihnya, ada kulit merah, Indian, ada kulit kuning, Cina, Korea, Jepang, ada kulit hitam, Afrika, Negro, ada kulit sawo matang kita ini Siwa. Kita ini Siwa, makanya kita yang harus bekerja. Ya, itu sisi utama yang nggak Iya, mungkin. dan di cobakal itu ada yantra, tantra, mantra. Dan di sana ada Dewata Nawasanga, di sana ada Panca Mahabhuta. Di sana ada pura dalam, pura desa, pura pusah, sama pura Swi. Semua ada di situ. Ada kandang 4 di sana. Ini harus dipahamkan kepada orang Jawa, pada orang Jawa. Ya, mudah-mudahan yang merasa Jawa mulai mau membuka kembali naskahnya. Apa itu cobakal? Nah, kembali ini kan Pak Dewa. Kadang yang terkait keleluhuran kembali ya. Banyak di antara kita sendiri, ya kan, anggaplah orang Indonesia ini kan. Kan boleh dibilang nggak usah yang Indonesia lah, kita yang orang Jawa aja kalau mencari leluhurnya arahnya kemana ini kan banyak yang bingung. Tapi yang menarik terakhir ini ya Pak Dewa, ya kan, kami dari beberapa keluarga yang saya ketemu, termasuk yang hari ini ya Mas Yumiswan itu tahun 2022 ya, dia bilang dia ketemu lagi lah saudaranya yang di Kebumen. Betul tadi saya cerita. Ya kan? Kemudian saya sendiri sekitar saya 2022 juga. Sebelum saya mengadakan puncak upacara entas-entas, saya ketemulah leluhur saya yang di wilayah Magelang ke sana. Magelang ke sana kan Tulungagung. Bukan. Setelah Magelang. Bukan. Tarakan. Bukan. Purworejo. Nah, ke tengah berarti. Ya. Di area Purworejo, ya kan. Saya ketemu asal muasal buyut saya di sana. Ya kan. Terus? Artinya kan yang dilakukan Mas Iwan yang di Lampung, saya di Kediri, ini kan banyak juga yang melakukan. Sama. Ya kan? Artinya ada kerinduan. Ya kan? Ada kerinduan untuk menyambung kembali kita yang masih hidup dengan leluhur di masa lalu. Nah, terus? Kenapa ini terjadi kira-kira Pak Dewa? Kenapa terjadi? Karena leluhur itu sebetulnya yang mencari. Karena leluhur tahu dia punya kewajiban terhadap keturunannya. Dia tidak boleh membuat keturunannya menderita. Kan itu poinnya. Kalau itu dia nggak lakukan, dia tetap pada karma di sana, walaupun sudah mati, tetap pada karma. Berarti hubungan ini masih ya? Tetap nggak bisa hilang apa ceritanya. Justru mungkin setelah Mas Tio ini banyak melakukan entas-entas, itu menyentuh dan ada peluang dari si buyut untuk muncul. Seperti itu. Jadi dibuka kali ya. Dibuka. Kerannya dibuka itu. Betul, kerannya dibuka. Seperti itu. Tapi akhirnya keluyuran kita jadinya. Tapi kita keluyuran kan dia senang. Ya seperti itu. Jadi mau nggak mau sebetulnya leluhur itu nggak bisa lepas. Dan leluhur selalu berusaha mencari kita. Ya, tapi kalau kitanya pasif ya nggak ketemu. Itu bahkan setelah mati pun bisa nggak ketemu. Karena beda dimensinya. Betul. Dan tidak semua di antara kita punya kemampuan untuk menembus itu. Enggak. Itu masalahnya. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, leluhur itu sangat besar perannya. Jangan pernah berpikir untuk mengabaikan leluhur dan keleluhuran. Jangan pernah lakukan itu. Kemudian Pak Dewa, kan tadi kan disinggung juga Pak Jono terkait selamatan ya. Ya kan, artinya di selamatan ini kan ada sesaji dan lain-lain, ya kan. Artinya kan dengan sarana apa, ya kan, supaya apa yang dilakukan itu lebih gampang ngeklik lah, ya kan. Contoh ketika Pak Jono, mertuanya Pak Jono, berarti kan orang tua dari Bu Jono kan orang Jawa nih. Apakah Pak Jono menggunakan cara Bali atau cara Jawa? Apakah ini berpengaruh? Ini pertanyaan bagus ya. Apakah saya selama ini melakukan entas-entas dengan sarana Bali? Jalan. Tetapi di sana ada satu sesaji yang nuansanya Jawa. Cobakal. Jalan upacaranya. Artinya unsur Jawanya harus ada. Ada. Inilah yang harus dipahami sebetulnya. Ketika kita ada di tanah
Jawa Barat, di Tatar Sunda, kita bikin upacara. Bagaimana kita bisa melibatkan supaya leluhur Sunda mendukung? Harus ada sesaji Sunda di sana. Berarti etika lagi ya? Etika. Oke. Ada sama dengan ini. Saya setiap bikin acara itu mesti ada cok bakal. Artinya kalau orang Jawa mengadakan tas-tas dengan sesaji full Bali, Bisa. full Bali loh. Bisa. Full. Tapi tetap. Berarti nggak full. Oh, yang itu kan kecil lah itu. Kan banyak Pak Dewa. Teman-teman Jawa mengadakan upacara dengan sebutannya entas-entas, tetapi sesajinya full pengalaman di beberapa tempat di Jawa Timur dan Jawa Tengah kan nggak jalan acaranya, malah sulinggihnya yang memandu mati. Gimana? Artinya tadi kan apa yang kita gunakan itu akan sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Oke. Sangat berpengaruh. Nilai baktinya harus jelas itu. Seperti itu. Artinya etika, tata krama tadi harus dilakukan. Harus dilakukan etika itu. Ya nggak bisa. Kita kan lemah di etika sebetulnya, sangat lemah. Karena kita berpikir Tuhan nggak pernah marah. Betara nggak pernah marah kok. Karena kan katanya kan yang penting kan tulus ikhlas pasti diterima. Hanya ketulus ikhlasan kita sekarang dengan tahun 60 beda. Ketulusan sekarang ini sudah tinggal 50%. Saya bingung juga. Yang namanya tulus dan ikhlas yang mana ya? Yang mana yang benar? Ikhlas yang biasa nyanyi itu, Pak. Kadang-kadang kalau kita ikhlas itu dengan upacara ngutang, upacara pinjem uang untuk upacara, apakah itu ikhlas? Tidak. Bingung kan? Itu malah memberatkan yang mati kalau itu ngaben. Bukan yang mati, yang hidup aja sudah berat. Kalau yang hidup pasti berat. Tapi kalau yang hidup hanya berat karena nggak bisa berenang, yang mati berat tuh karena dia malah sangat menderita selamanya. Itu masalah. Karena kan kalau pesannya mbah-mbah kita di Jawa, kalau nek selamatan, ojo sampai utang. Nah, iya, benar. Semampunya. Benar. Kalau mampunya dengan tupai ya tupai. Sudah. Saya waktu itu di sebuah desa di Klaten, saking miskinnya saya sampai mereka takut ke pura karena miskin. Kenapa? Saya bilang, udah ke pura bawa aja segelas air. Nggak ada dupa, nggak usah bawa dupa, taruh di sana, sembahyang, habis itu bawa pulang airnya, bagi-bagi itu persadam, jalan sampai sekarang. Nggak usah, ya apa yang ada aja. Sama anak-anak muda juga yang tinggal di apartemen, saya bilang itu, udah nggak mungkin tiap purnama pulang cepat sehingga bisa ke pura, kadang-kadang sampai tengah malam, lewat tengah malam karena karir ya. Sudahlah, apa yang ada? Ada air sembahyang kalau mau tetap seperti itu. Terus sembahyang selesai urusan. Nggak ada yang salah, saya bilang gitu. Artinya tadi kan tidak ada kata harus pakai ini sebenarnya. Sebetulnya kata harus itu sudah lama dihindarkan. Nggak ada kata harus itu. Tetapi orang itu ingin ya membuat yang terbaik sehingga kadang-kadang mengada-ngada dengan harus itu. Itu masalah kita sebetulnya. Jadi kembali ke kita sebagai manusia ya. Kembali. Yang benar yang kayak Pak Ketut Jono cerita pengalaman keluarga itu yang benar. Repot-repot amat. Mungkin sana juga nggak pernah komplain ya? Ya sekarang kita kembali kepada yang harus itu. Mungkin harus juga bisa. Tapi dengan sehelai daun. Harus itu. Oh, tidak harus dengan semobil upacara. Dengan satu biji buah. Bisa. Gitu kan satu biji separuh lah ya. Tapi kalau separuh jangan. Oh jangan ya, oke. Karena itu menyalahi aturan menurut saya. Ya nggak boleh ya? harus utuh. Harus utuh. Karena sebutir. Kalau dia separuh itu udah bekas dia. Berarti kalau kadang ada Pak, pisangnya dipotong-potong itu biar cukup itu nggak boleh ya? Pelit. Ada cerita itu. Dan nggak ngerti lagi kenapa butuh pisang, kenapa butuh tebu. Nggak tahu mereka itu. Cuma ngasih taruh doang. Tebu itu punya nilai lebih terkait dengan kasih sayang. Tebu itu punya ruas itu menyambungkan. Jadi waktu ibu saya ruasnya nggak ada berarti ya nggak bisa dipakai. Ya? Mestinya makanya saya bilang yang ada ruasnya itu pakai Banten. Ibu saya pernah dulu karena dia merasa kecewa banget dengan bapak nggak pernah pulang dulu ya, akhirnya rasa cinta itu hilang. Dia hidup dengan sangat penderitaan. Akhirnya apa? Saya bikin semacam ruatan. Sarananya itu tebu itu. Ruasnya itu untuk menyambungkan kembali rasa kasihnya dengan bapak. Terjadi. Artinya kalau dipakai di tengah-tengahnya ya percuma ya, walaupun ada tebunya ya. Percuma. Pisang dipotong-potong juga percuma karena tadi kan sebutir. Nggak bisa sebetulnya pisang dipotong doang. Minimal sesisir Pak ya. Jangan Jawa sesisir. Masa namanya? Sejempol. Sejempol itu.
Tapi kan sastranya begitu. Ya. Kan Ya. katanya kan kembali ke sastra. Kita itu. bikin Iya. sastra, sebutir. Sebutir, Ada sebiji selembar, buah, gitu. seteguk, ya. Gitu. Mudah-mudahan itu aja udah sangat. membahagiakan. Ya. Kalau tidak bisa semuanya kan minimal salah satu di antara itu. Iya, mudah-mudahan. Makanya upacara semuanya jangan sampai ngutang. Ya. Bikinlah. Tapi lebih banyak nggak ngutang, begitu orang tuanya meninggal yang mikir dijual-jual sawah ini. Oh gitu. Ada kok Pak Dewa, saya pernah dengar juga untuk upacara ini jual tanah bagian ini. Banyak. Tapi itu kan punyanya yang meninggal Pak Dewa, artinya kan Banyak. mandiri beliaunya kan? Bukan Ya? Ini anaknya kebangetan ya? Itu bukan itu kewajiban anak. Artinya kan bukan kewajiban yang meninggal kan? Bukan. Kewajiban anak untuk menyempurnakan orang tua. Tapi apakah benar bahwa orang meninggal itu dengan upacara selesai? Enggak. Tidak berpengaruh kepada karma mereka. Sangat berpengaruh. Ada kasus begini. Umat kita, dia orang sangat belajar agama, sangat dan menulis buku. Orang ahli meditasi. 3 tahun orang yang meninggal, setelah 3 tahun meninggal nih, orang Tabanan nih. Tapi bukan orang Kediri ya. Jangan-jangan tetangga saya. Itu dia 3 tahun beliau meninggal, dia mimpi bapaknya, mimpi yang sama berkali-kali. Apa mimpinya? Bapak jadi pemulung, pakai baju celana pendek, baju robek, bawa kol doyok, ngorek-ngorek sampah. Dia muncul, bapak ngapain? Nah, habis itu hilang, besoknya mimpi lagi yang sama. Tapi setiap dia habis mimpi sakit. Datang ke saya. Iya, itu karma si papa. Ya tapi kan karena dia orang kaya. Dia saya kan udah ngaben tuntas, udah ngelinggian sampai habis 500 juta, habis 400 sekian habis. Ya tapi kan karma menentukan, bukan itu Pak. Terus gimana sekarang? Ya bikin penebusan lah. Paling perlu bantuan cuma 2 juta kok bikin penebusan itu untuk menyempurnakan karena pakai konsep anak suputra saya bilang. Sama cucunya disuruh. Nggak mau, akhirnya dia stroke, dia mati. Ya tapi kan memang ya secara logika nggak mungkin Pak Dewa. 500 juta dengan 2 juta, ini kan ketimpang nih. Ya ini masa kan 2 juta penebusan. Ini kan penebusan. Beda ya? Beda. Oke, hanya nebus doang ini. Udah. Selesai, dia nggak mau lakukan. Mati aja dia. Dan sekarang masih tergantung-gantung. Sekarang dua-duanya bermasalah. Dia sama bapaknya masalah di sana. Aku bilang apa? Penebusan itu sama aja menyogok ya? Sama. Tapi kalau nebus itu kita harus pintar-pintar ngomong sama kayak pengacara. Oh, iya, negosiasi argumentasi. terjadi ya? Negosiasi terjadi. Iya, nego di situ nego. Artinya ada ya upacara yang gagal boleh dibilang saya ada lah ya di mana-mana. Pasti. Karena saya juga pernah mengalami upacara yang saya sendiri menyebut upacara saya gagal. Ya kan, makanya kan ada proses selanjutnya yang menurut saya lebih sempurna lah dalam tata laksananya, dan termasuk tadi Pak Jono, tidak boleh utang itu jadi kunci. Ya kan. Nah terkait ini Pak Dewa, antisipasi ya. Kadang kan upacara itu kan kadang orang berpikir upacara yang terbaik adalah dengan sesaji yang luar biasa, ya kan. Ada juga yang terbaik dengan kesederhanaan tanpa utang, ya kan. Ada juga yang yang terbaik adalah dengan jenana yang. Nah sebenarnya dari berbagai macam jenis upacara tadi, gagal dan tidaknya upacara itu sampai kapan sih kita bisa tahu? 3 tahun. Itu tercepat atau maksimal? Paling lambat. Paling lambat, ya. Oke. Tapi ingat, waktu kita bikin upacara kita ngomong, mohon petunjuk. Sebetulnya itu bukan tugasnya yang punya hajat. Tugasnya pemandu upacara. Maka di Bali ada istilah setelah upacara kita beli sembako datang ke gereja. Itu kalau betul pemandu si gereja ini pintar, dia ngomong, nak, bapakmu masuk neraka. Nanti paling lambat 3 tahun kamu akan mendapatkan berita lewat mimpi bahwa bapakmu bermasalah. Tapi kan sekarang nggak mungkin Pak Dewa. Sulingga ditanya, bagaimana upacaranya? Wah luar biasa pasti kan gitu. Masa nggak percaya sama ide? Jangan ada Sulingga. Karena banyak yang terjadi begitu ya. Malah sih ada yang nyebut nama lagi. Ada lagi Sulingga tanya di YouTube, ngomong dia. Jawabannya apa? Nggak percaya sama Sulingga. Nah itu yang terjadi kan itu. Orangnya. Ini yang terjadi kan. Iya. Tapi dari pengalaman saya itu paling lama 3 tahun. Oke. Muncul karena dalam 3 tahun itu terjadi proses proses yang menderitakan si sang jiwa ini. Kalau sampai upacara itu bermasalah. Iya, bermasalah. Okay. Makanya tadi saya bilang ada yang
3 tahun setelah gurun meninggal, gurun saya meninggal, terus muncul beliau minta dikirim baju karena masih telanjang. Iya. Nah, Di Jawa juga banyak ada. Saya juga pernah ada yang ada kemarin di Gunung Kidul orang dia itu guru yoga, tapi kemudian oleh anaknya meninggal pakai ritual non Hindu. Nangis di pojokan gitu terus si sang jiwa, dan dilihat sama keponakannya, nggak tolong ke rumah. Ya. Seperti itu. Jadi saya di Blitar juga ada yang tanda itu pasti ada. Pasti ada tanda. Ya. Di Gunung Arjuna ada kasus dulu. Ada seorang bapak, dia rajin sekali ke pura, tapi dia bukan Hindu, ya. Kemudian dia pesan sama resinya, Romo, nanti kalau saya meninggal saya dikremasi aja. Nah, begitu dia meninggal, nggak berani dikremasi, orang radikal anak cucunya, biarkan. Dicari si Romo itu. Romo, saya kan siang-siang lagi makan, Romo dicari, rohnya muncul. Saya kan pesan sama Romo, kenapa saya dibiarkan dikubur? Itu, saya nggak berani nih. Terus akhirnya saya ketemu si Romo ini. Ada masalah begini, terus saya stres, Romonya stres. Karena dia nggak berani, karena sudah dihentas saja Romo. Ini tapi keluarganya bagaimana? Nggak usah ngomong sama keluarga. Dihentas sendiri, selesai, nggak muncul lagi. Ya. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Jono, Pak Dewa. Kita panjang lebar kali tinggi nih ya. Jadi volume ya kan. Jadi cukup menarik sebenarnya kalau bicara leluhur ini kan bisa kemana-mana. Ya kan. Tidak hanya fokus ke satu jalur Ya. Atas bawah, tapi sebenarnya juga ke samping. Ya. Jangan lupa tadi pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk Indonesia itu juga leluhur kita bersama. Betul. Kadang kita lupa, ya kan. Termasuk orang-orang yang menolong kita ketika kita kesusahan, yang kadang bukan saudara, itu juga menjadi bagian dari leluhur kita. Betul. Nah, tadi udah banyak disinggung, kita sangat tergantung dengan leluhur Katon atau Betara Sekale. Kita juga sangat tergantung dengan leluhur yang sudah sempurna. Beliau pun juga memerlukan kita. Sangat. Ada hubungan timbal balik. Nah, timbal balik ini yang supaya bisa benar-benar saling dirasakan. Ini kan harus ada harmoni. Betul. Ya kan, ada keselarasan. Artinya apa yang kita lakukan tetap menjunjung etika dan tata krama. Betul. Ya kan. Etika. Kemudian semboyan desa Mawacoro, negara Mawatoto atau desa Kalapatra itu tetap harus digunakan. Jelas. Nah, dan ini tidak hanya terjadi kepada umat Hindu. Apapun namanya manusia, kena. Ya kan, akan kena. Iyalah. Ya kan, karena siklus ini adalah siklus yang kecuali dia berhenti jadi manusia. Kecuali, betul. Jadi siklus ini adalah siklus yang bahasa kerennya lingkaran setan yang tidak bisa yang tidak bisa terputus. Semua akan terus berjalan. Mudah-mudahan ini jadi bahan pelajaran bagi kita bersama, khususnya umat Hindu dan warga Nusantara pada umumnya. Betul. Ya kan? Mohon maaf kalau apa yang kita diskusikan senggol kanan, senggol kiri, tabrak depan, tabrak belakang, mundur belakang, gitu kan? Ya kan? Karena kadang ya maklum karena kami manusia yang tadi hidup dalam dunia kegilaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe Mandala Channel supaya kami bisa terus berkembang menyampaikan berita-berita terkait Nusantara. Dan kita tutup dengan semboyan Jer Basuki Mobil.